Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailinda Rahmawati dengan NIM 19081010111 kelas PIA semester 4. Di sini saya akan memaparkan sebuah video tentang 3 kerajaan besar Safawi untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Dr. Ahmad Afandi MAG. Sejarah berdirinya dan perkembangan Kerajaan Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik. Bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan imam ketujuh Syiah Ithna Asyariah, Musa al-Qasim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid sekaligus sebagai mertuanya. Sebelum gurunya wafat, Safi al-Din ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinannya, Zahidiyah beralih menjadi Safawiyah. Para pengikutnya sangat teguh memegang ajaran agama. Dalam tarekat ini, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan tarekat yang dipimpinnya diambil alih oleh putranya. Hal ini menjadi tradisi turun-temurun dalam tubuh tarekat. Setelah Safi al-Din wafat, ia digantikan oleh putranya Sad al-Din tahun 1334 Masehi sampai 1399 Masehi. Lalu Khawaja Ali tahun 1399 sampai 1427 Masehi. Lalu Ibrahim tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Rupanya mereka terpengaruh oleh konsep imamah Syiah bahwa imam itu ditunjuk langsung dan secara turun-temurun. Dalam perjalanannya, tarekat Safawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan tarekat murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia, dan pengikutnya pun semakin bertambah. Fanatisme terhadap tarekat ini yang menentang sikap orang yang tidak mengikuti faham mereka memotivasi gerakan ini memasuki dunia politik. Kecenderungan ini terwujud pada masa kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Ketika Junaid wafat, ia digantikan oleh putranya Haidar tahun 1470 Masehi. Ketika itu usia Haidar baru berumur 10 tahun. Ia dididik oleh Uzun Hasan sampai ia dewasa dan sanggup memegang tampuk pemerintahan pusaka ayah dan nenek moyangnya. Pada masa pemerintahan Haidar, ia melanjutkan persekutuan ayahnya dengan Aka Koyunlu untuk melawan Kara Koyunlu, dan ia berhasil mengalahkan Kara Koyunlu. Akan tetapi persekutuannya dengan Aka Koyunlu berantakan dan berakhir bahkan sampai bermusuhan. Aka Koyunlu menganggap Safawi sebagai rival politiknya dalam meraih kekuasaan. Oleh karena itu, Aka Koyunlu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan Safawi. Kekalahan dan kematian Haidar tidak membuat pasukannya putus asa.
Mereka berkumpul di Ardabil dan membaiat Ali, putra sulung Haidar, sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi, karena ketidaksenangan Aka Koyunlu di bawah kepemimpinan Yakub, Ali beserta ibu dan kedua adiknya ditangkap dan dipenjarakan selama 4,5 tahun pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Pada tahun 1493 Masehi, mereka dibebaskan dengan syarat Ali harus membantu Rustam, putra mahkota Aka Koyunlu, untuk menyingkirkan rival politiknya dalam menduduki tahta kekuasaan. Setelah itu, Ali kembali ke Ardabil karena khawatir akan pengaruh Ali semakin meluas. Rustam menyerang Ali tahun 1494 dan dalam serangan tersebut Ali terbunuh. Kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar tahun 1501 sampai 1524 Masehi yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Pada saat tentara Aka Koyunlu menyerang Safawi tahun 1494, Ismail meloloskan dirinya dan lari ke Gilan. Di tempat persembunyiannya, ia menghimpun kekuatan dan memelihara hubungan baik dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Selama 5 tahun, ia bersiap siaga dengan pasukan Kizilbasinya yang bermarkas di Gilan. Pada tahun 1501, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Aka Koyunlu dengan menaklukkan Tibriz, pusat kekuasaan Aka Koyunlu. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syekh Ismail I, penguasa satu kerajaan Safawi, dan 10 tahun kemudian kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan tarekat dan menjadikan Syiah Itsna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi. 1. Bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian, lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan ini juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subul. 2. Bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan ini tradisi keilmuan ini terus berlanjut. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan atau ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di kota itu berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Cenderun, dan istana Cihil Sutut. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Masa kehancuran dan kemunduran kerajaan Safawi. Setelah wafatnya Abbas I tahun 1628 Masehi, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu 1. Syafi Mirza tahun 1628 sampai 1742 Masehi. 2. Abbas II tahun
1742 sampai 1667 Masehi. 3. Sulaiman tahun 1669 sampai 1694 Masehi. 4. Husain tahun 1694 sampai 1722 Masehi. 5. Tahmasab II tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Dan 6. Abbas III tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Perbedaan kemajuan pada masa ini dengan masa klasik. Pada masa kejayaan 3 kerajaan besar ini, umat Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi, kemajuan yang dicapai berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kemajuan pada masa klasik jauh lebih kompleks di bidang intelek. Kemajuan pada masa 3 kerajaan besar tidak sebanding dengan kemajuan di zaman klasik. Dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad fi al-mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Tidak ada lagi ijtihad mutlak, hasil pemikiran bebas yang mandiri. Beberapa sains yang berkembang pada masa klasik ada yang tidak berkembang lagi, bahkan ada yang dilupakan. Filsafat dianggap bid'ah kalau pada masa klasik. Umat Islam maju dalam bidang politik, peradaban, dan kebudayaan, seperti dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, kecuali sedikit berkembang di kerajaan Safawi Persia, dan ilmu pengetahuan umum tidak didapatkan lagi. Kemajuan yang dianggap dibanggakan pada masa ini hanya dalam bidang politik, kemiliteran, dan kesenian, terutama arsitektur. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.